itu perlakuan yang salah. Oh, siap. Aku diemin dulu sehari biasanya. Salah. Oh, salah. Iya. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Botani Flora. Hari ini saya kedatangan tamu profesor dari Brawijaya Kota Malang. Kita saksikan sampai selesai, karena kalau nggak sampai selesai tak jamin tersesat. Nah, karena konten-kontennya itu menyesatkan dan mengandung ilmu yang mujarab. Ya, saksikan terus. Saya serahkan konten ini kepada ahlinya ahli core to the core, Mas Tenyong. Mas Dipta. Siap. Ini. Loh, ini tanaman kok ngepotnya begini apa Ini baru pindah, baru seminggu. Oh, enggak masuk akal ini. Kayaknya ini kelasnya propengkor tapi kurang pendidikan sedikit ini. Kalau begitu kita langsung ke sana aja. Ngepot kok kayak gini loh lah, tanamannya ini ya opo. Kurang menghargai yang membuat pot. Ya. Kalau begitu kita Ayo ya dibahas. Hari ini kita kedatangan tamu tukang gerus. Nah, ini kita mulai dari awal dulu. Dibiasakan untuk semua tanaman sebelum mengerjakan itu yang paling utama itu media tanam. Sangat diutamakan dulu. Betul. Apapun jenisnya memang tergantung kebiasaan dan udara atau suhu yang ada di sekitarnya. Contoh kecil aja ini, dibiasakan dimulai dari awal. Misalnya sekelas sekam lah, atau istilahnya ada berambut. Sebelum pemakaiannya ini dibiasakan. Kita misalnya aja kita datangkan satu sak sekam mentah, kita tumpahkan. Sebaiknya kita siram dulu. Siram dulu. Kalau bisa sama disiram, dikasih gizi lah sedikit-sedikit. Contoh kecil aja kita kasih Tempe, tahu, pupuk. oh pupuk. Ya, misalnya ada NPK, ada urea dan lain sebagainya. Satu sak sekam kita cukup dengan satu genggaman aja, sampai taburkan. Apapun jenisnya boleh. Setelah itu ini apa? Kita tumpuk aja sampai kadang sampai menggunung, biarkan sampai panas di dalamnya itu hilang. Ya, difermentasi. Nah, terus untuk selanjutnya, kalau untuk pemakaian tanaman yang secantik ini dibiasakan tanaman itu kita campur jadi satu. Misalnya ini bapaknya ada sekam, ada pupuk, terus ada kompos kayak daun bambu, daun apa dan sebagainya. Sebelum dipakai ini dibiasakan kita bikin semacam timba. Ukurannya nanti mungkin yang bisa sampai 2 kaleng timba. Itu sampean kasih fungisida sama insektisida. Disterilin dulu. Ya, biasanya untuk takaran 2 timba air itu cukup dengan 1 sendok fungisida. Sampai drupkan ke dalam air mungkin setengah jam aja, dia sampai basah semuanya. Yang intinya semua media yang bisa dipakai. Kemudian dibiarkan beberapa jam aja, kemudian langsung bisa dipakai. Dia kering langsung bisa dipakai. Dari situ dia sudah dapat ini. Pertama dia sudah steril dan lain sebagainya, karena ini kebiasaan dari pemisahan anak, mereka kan harus mencari makan sendiri. Betul. Karena dia tidak ada bantuan orang tuanya. Ya, oleh karena itu ada bantuan dari gizi-gizi yang ada di media tanam tersebut. Jadi untuk booster. Terus ini untuk penanaman ke dalam pot,
sampean harus bisa menghargai yang bikin pot. Mereka itu menghargai supaya petaninya tanamannya itu bagus terus. Betul. Siramannya sampai berapa ini sudah dia takar sama yang bikin. Kalau mau menanam dibiasakan medianya mentok sampai ada garisnya ini loh. Lah terus sampai siramnya ini sampai dari atas penuh sampai penuh ini sudah akar apa takarannya untuk per satu tanaman. Tunggu. Ya. Protes. Kalau sansevieria kadang itu daunnya itu melebihi pot. Maksud saya gini, boleh saja bilang begitu. Ini kan maksud saya kan kita mulai dari nol, yang mulai dari kecil tanam segini. Apapun jenisnya, yang samen bikin meskipun besar meskipun kecil, kalau ada istilahnya ini Cerukan. bibirnya ini, pola pengepotannya itu harus Di bawah. setara dengan yang ada di bibir ini setara. Ini fungsinya air itu peluang mereka mendapatkan air itu sampai setara ini. Mesti tatanannya standar. Jangan sampai penuh ini. Lah airnya kan dapatnya cuma sedikit karena asal dikasih aja dia sudah tumpah kemana-mana. Tapi kalau sansi jelek Mas kalau masuk tuh. Nah Itu kan, kalau untuk tanaman selain sansi mungkin masuk lah begitu. Begini. Kayak aglo gitu bagus. Tapi kalau untuk sansi itu di penilaian itu kalau terlalu ke dalam nggak kelihatan tanamannya. Oh gini Mas, kita bisa begitu. Ini kan saya ini berawal dari yang pemisahan kecil. Nanti kalau untuk skala besar, semisalnya katanya jelek. Saya rasa enggak kok kalau tinggal sedikit aja. Saya pasti tahu kondisinya pasti rapi. Oh bibirnya itu cuma sedikit aja. Setiap pot. Kalau mereka- potnya kayak gini nih nggak ada bibirnya nih. Oh itu kan kelasnya kontes, beda lagi nih. Oh beda ya. Dia kan sudah dewasa, sudah bisa dapat. Oh beda sudah, ya. Dapat. Oh, ini makanan tanaman dari- yang baru pisah. Iya, ini kan ceritanya Pisah, Mas. Jelasin penonton nggak ngerti nih. Iya. Oke, saudara. Sama ini lagi, biasanya gini Mas, tekan gini. Oh. Makanya kalau ngepot itu Itu kurang topping itu. Iya. bukan kalau Itu kopi kan nanti. kalau Kan tanaman nggak ditopping itu biasanya daun bawahnya rusak. bukan, ini kan temanya ini kan tanaman kecil. Oke. Harus nggak boleh protes lagi nih, kecuali nanti kalau edisi yang Ini kameramennya suka protes emang Pak. ya kita kalau edisi besar nanti acaranya beda lagi tuh. Oh beda Nah, lagi. dia kan sudah kokoh, sudah kuat, bisa cari nafkah sendiri. Kalau ini Oke. kan teorinya tadi berasal dari pisahan anakan. Ya, kalau besar-besar bisa dilanjutkan. Ini kan maksud Bapak ini model kayak gini kan, kelihatannya dia tertanam ke bawah tapi kelihatan jelek. Maksudnya kan gini. Nah, dan tanamannya melebihi pot. Ya, kalau ini kan sudah tak bilangin. Kalau dia besar, dia sudah dapat makan sendiri. Makanya disiram asal-asalan dia sudah kuat. Tapi kalau kecil kan dia butuh nutrisi dan gizi, terutama air. Yang protes bisa tak tanyain, kenapa sih tanaman itu butuh air? Tahu nggak jawabannya ini? Nggak tahu Pak apa kenapa? Karena ini sebetulnya yang dibutuhkan tanaman itu bukan air, tapi hidrogen yang banyak. Lah hidrogen itu terdapatnya ada di air. Oh, Begitu. duh. Berarti kalau disiram hidrogen bisa atau dikasih hidrogen? Lain. Oh, nggak bisa. Iya. Oh, iya. Ini kalau menjelaskan tentang hidrogen ini gimana ini? Aduh, taruhkan dulu Mas ini. Bersambung lagi. Oke. Hidrogen apa mineral, Mas? Oh, mineral dulu. Oh, berarti bukan hidrogen ya? Iya. Berarti mineral ya? Iya, mineral itu Oh. banyaknya terhadap di air. Bukan oksigen. Lain. Oh ya. Kalau nggak nyelesain video ini bakal protes nih. Ya. Jadi harus saksikan sampai selesai emang. Ini kalau kepingin tahu tanaman Bapak ini jelas kena bakteri. Dengan ciri khas utama dia, ini dia kondisinya tidak bisa mengeluarkan minyak lah istilahnya, tidak mengkilap. Pucat. Nah, warna dia kusam. Ini menandakan
tanaman ini kena bakteri. Kalau kondisinya sehat walafiat ini pasti kayak gini. Mengkilap. Dia mengkilap. Dari kesemuanya ini, kalau dia warnanya enggak cerah, bukan karena diolesi dan sebagainya. Ini contoh tanaman yang kuning ini sehat. Ya itu kan mengkilap kelihatan. Kalau ini kan tidak, meskipun kena sinar ya kelihatan enggak. Ya enggak cerah. Enggak cerah. Ini kalau gini, kalau model kena bakteri ini obatnya mudah saja. Nanti kan istilahnya kalau di pertanian ini istilahnya ini kena cabuk merah lah istilahnya. Kutu merah. Nanti kalau model-model gini cari yang model-model sistemik aja. Nanti kalau perkara obat ini jangan ditanyakan mereknya, tapi Sistem kerjanya sama bahan aktif. Bahan aktif yang ada di dalamnya. Sama coba aja nanti kalau misalnya ada yang istilah namanya decis. Tahu ya, itu kan nanti ada model matador, ada semacam apa. Istilahnya itu insektisida. Oh, itu bukan bukan Ini bukan insektisida. Bakterisida. Ini kayaknya ketemunya sih model-model bakterisida. Ketemunya biasanya ini ada yang sekarang, kalau dulu mereknya Omet. Kalau sekarang ada Samit lah mungkin. Oh, Samit. Ya, coba ini. Saya kasih Samit ini sudah lagi ngelupas, ini mengkilap lagi. Tak kira emang karena belum sehat aja. Lain. Makanya kalau bisa, semua tanaman ini butuh nutrisi juga butuh gizi. Jangan cuman asal semprot aja sama media aja. Harus imbang atas dan bawah. Kalau untuk yang dibutuhkan lagi, saya kan tadi bilang ada unsur ini, perangsang akar yang paling mujarab murah. Itu nomor 1. Kalau ada nih, cukup dengan bawang merah. Jenis perangsang akar, cara kerjanya sampean harus tahu. Kenapa sih perangsang akar yang biasa itu tidak bisa bekerja maksimal? Kayak root up. Ya, dan semuanya. Karena Anda biasanya cukup dengan cuman asal celup aja. Asal sampean olesi saja. Itu perlakuan yang salah. Oh, siap. Semua tanaman itu minimal kalau bisa keluarganya perangsang akar, minimal itu sampai rendam 1 jam sampai 2 jam. Oh. Direndam 1 jam baru dikeringkan, selalu dipakai. Pasti dia kerja maksimal. Kalau sampean asal celup langsung sampean tanam, kena tanah, obatnya ya hilang. Belum lagi sampean siram nanti. Iya, betul. Ya benda, Betul. ya. Biasanya aku kalau udah itulah contoh daun ya. Ya kan aku olesin, root up, aku diemin dulu sehari biasanya. Salah. Oh, salah. Iya. Sampean kan butuh fungsinya root up untuk apa? Sampean olesi dia kan fungsinya menurut sampean apa? Menurut Anda ini fungsinya? Yang rangsang akar. Salah. Oh, salah. Bukan gitu. Biasanya kalau untuk habis pemotongan itu lebih baiknya itu dikasih ditan. Atau atrakol. Iya, fungsinya dia supaya Menutup tidak luka. busuk, menutup luka. Dia obat anti jamur sebetulnya. Setelah itu sebetulnya sih sampai rangsang dulu akar. Setelah itu baru mau ditanam diolesi, dikeringkan dulu baru ditanam. Ya. Wes paling menarik. Udah paham, Mas? Udah, siap. Mantap. Buat cangkok ya Mas, yang Ya. bagus. Yang saya rasain Mas. Ini profesor dari negara Brawijaya Grek. Oh, dari Brawijaya. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Fada, fada.